Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fari Rahma dengan NIM 2004-2012 dengan dosen pembimbing Bapak Hidayatul Fajri SAP MPA jurusan Ilmu Administrasi Negara Non-Kependidikan Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai sistem pemerintahan di Indonesia sebagai salah satu tugas dari mata kuliah Ilmu Politik. Mari kita diskusikan bersama. Trias politika, pembagian fungsi-fungsi pemerintahan menjadi 3. Legislatif is rule making, eksekutif is rule application, yudikatif is rule adjudication. Struktur ketatanegaraan Republik Indonesia sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 1945, di mana MPR memegang kekuasaan tertinggi. Kekuasaan dalam suatu negara menurut Montesquieu, kekuasaan eksekutif berarti kekuasaan menjalankan undang-undang atau kekuasaan menjalankan pemerintahan. Kekuasaan legislatif berarti kekuasaan membentuk undang-undang. Kekuasaan yudikatif berarti kekuasaan mengadili terhadap pelanggaran undang-undang. Bagaimana sih sistem pemerintahan di Indonesia? Pengelompokan sistem pemerintahan: 1. Sistem pemerintahan presidensial. 2. Sistem pemerintahan parlementer. 3. Sistem pemerintahan campuran. Sistem pemerintahan presidensial merupakan sistem pemerintahan di mana kepala pemerintahan dipegang oleh presiden dan pemerintah tidak bertanggung jawab kepada parlemen. Ciri-cirinya: 1. Pemerintahan presidensial didasarkan pada prinsip pemisahan kekuasaan. 2. Eksekutif tidak mempunyai kekuasaan untuk menyatu dengan legislatif. 3. Kabinet bertanggung jawab kepada presiden. 4. Eksekutif dipilih melalui pemilu. Menteri bertanggung jawab kepada presiden karena presiden berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Kelebihan dan kekurangan sistem pemerintahan presidensial. Kelebihannya: 1. Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak bergantung pada parlemen. 2. Masa jabatan badan eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu tertentu. 3. Penyusunan program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya. 4. Legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif. Kekurangannya: 1. Kekuasaan eksekutif di luar pengawasan langsung legislatif. 2. Sistem pertanggungjawaban kurang jelas. 3. Pembuatan keputusan atau kebijakan publik umumnya hasil tawar-menawar antara eksekutif dan legislatif. Sistem pemerintahan parlementer merupakan suatu sistem pemerintahan di mana pemerintah atau eksekutif bertanggung jawab kepada parlemen. Dalam sistem pemerintahan ini, parlemen mempunyai kekuasaan yang besar dan mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap eksekutif. Menteri dan Perdana Menteri bertanggung jawab pada parlemen. Ciri-ciri: 1. Pemerintahan parlemen didasarkan pada prinsip pembagian kekuasaan. 2. Adanya tanggung jawab yang saling menguntungkan antara legislatif dengan eksekutif dan antar presiden dan kabinet. 3. Eksekutif dipilih oleh kepala pemerintahan dengan persetujuan legislatif. Kelebihan dan kekurangan sistem pemerintahan parlementer. Kelebihannya: 1. Pembuatan kebijakan dapat ditangani secara cepat karena mudah terjadi penyesuaian pendapat antara eksekutif dan legislatif. 2. Garis tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik jelas. Adanya pengawasan yang kuat dari parlemen sehingga kabinet menjadi berhati-hati dalam menjalankan pemerintahan. Kekurangannya: kedudukan badan eksekutif atau kabinet sangat tergantung pada mayoritas dukungan parlemen sehingga sewaktu-waktu kabinet dapat dijatuhkan oleh parlementer. 2. Kelangsungan kedudukan badan eksekutif atau kabinet tak bisa ditentukan. 3. Kabinet dapat mengendalikan parlemen. Hal ini terjadi bila para anggota parlemen dan berasal dari partai mayoritas. 4. Parlemen menjadi tempat kaderisasi bagi jabatan-jabatan eksekutif. Sistem pemerintahan campuran. Dalam sistem pemerintahan ini diambil hal-hal yang terbaik dari sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlemen. Selain memiliki presiden sebagai kepala negara, juga memiliki perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Contoh negara Prancis. Lembaga negara sebagai pelaksana kedaulatan rakyat. Pembagian struktur kekuasaan di Indonesia. Kekuasaan: 1. Legislatif MPR, DPR, DPD. Kekuasaan eksekutif terdiri dari presiden. Kekuasaan yudikatif terdiri dari Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan
dalam penyampaian kata atau kurang berkenan di hati, saya mohon maaf karena saya masih dalam proses pembelajaran.